hal-hal seputar hal metafisik seperti ini jadinya. Karena apa? Ketika dia bicara tentang roh Bapa, roh Yesus, dan roh Kudus, dia berpikir tentang 3 materi yang dapat dibedakan. Itu sayang sekali. Roh itu bagi kamu apa? Roh itu daya, kekuatan. Poinnya nggak di situ loh, bro. Kamu yang misalkan roh itu 3 loh, bro. Kamu kebalik loh, bro. Roh ketika dipisahkan 3 ini seperti ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang dipisahkan. Ucup, kamu dengar baik-baik ya. Hakikatnya adalah Allah. Parah ini. Oke, kamu dengar baik-baik. Saya bawakan ayat Alkitab yang menyertai kita diterima semua itu. Sebentar dulu, Roh Bapa, Roh Anak, dan Roh Kudus. Nah, kamu mau pahami seperti apa? Saya tanya, kan saya bawa 3 dalil ya. Roh Bapa yang menyertai itu kita. yang menyertai kami, Roh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dulu, saya tanya, ada berapa roh yang menyertai? Iya, Roh Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu roh yang esa. Ya, 1 kan? Iya, satu-satunya roh. Iya, yang berarti Roh Kudus itu berarti Roh Kudus Roh Yesus juga kan? Bukan. Mencret. Begini, kok mencret? Begini, kamu penggunaan kata ketika dikatakan Roh Kudus adalah Roh Yesus, pernyataan yang salah ketika kamu mengatakan itu adalah yang sama, itulah yang salah. Karena kenyataannya memang berbeda. Kita selesaikan Yohanes 16 ini supaya kamu paham. Jangan dulu lari. Jangan dulu lari dari ayat ini. Selesaikan dulu. Roh Bapa dengan Roh Kudus sama nggak? Jangan tanya roh Bapa. Ya, saya tanya roh Bapa dengan Roh Kudus sama enggak? Dengan Roh Kudus itu berbeda. Bapa dengan Roh Kudus berbeda. Iya, tadi roh Bapa. Berbicara tentang roh, roh ini daya atau kekuatan. Jangan dulu daya, saya tanya roh Bapa dengan Roh Kudus sama enggak? Yang pertanyaan kamu tuh yang salah. Loh, kok pertanyaan salah? Saya bertanya kok salah? Kalau kamu bertanya Bapa dengan Roh Kudus itu sama atau beda, iya jawabannya beda. Tetapi kalau kamu tanya roh Bapa atau roh, saya tahu sama pertanyaannya ini saya sama. Tanya, saya tahu. Ini kan roh Bapa juga menyertai kita. Roh Bapa dengan Roh Kudus sama atau tidak? Oke, saya jawabnya begini. Karena kamu bertanya menggunakan rangkaian ini, maka saya jawab. Apa? Beda tapi sama. Apa? Oh, beda tapi sama. Oh, kok tertawa? Jadi karena begini. Oke, udah. Begini. Jadi roh Bapa dengan roh Anak sama tidak? Dengar dulu. Karena kamu pakai roh. Kamu, tunggu bentar. Laluan. Gimana itu begini, beda, dengar dulu. Penjelasan jangan dulu dipotong. Betul. Beda tapi sama ini maksudnya begini. Karena dia naikin Tritunggal yang paham. Menggunakan klausa gini. Yang saya naikin Tritunggal yang paham. Belum ngomong dengan kamu menggunakan klausa roh. Pak Yusuf, saya boleh tahu. Muter-muter? Iya. Kamu nggak muter, kamu paham. Serupa tapi tak sama maksudnya. Bukan serupa tapi tak sama begini. Struktur Trinitas. Begini, makanya itu diajari struktur Trinitas secara dasar saja. Oke, struktur Trinitas secara dasar ini yang dapat dibedakan tetapi tak terpisahkan. Ketika Malikil menggunakan klausa kata roh Bapa tetapi bukan kata Bapa, itu bisa dengan jawaban beda tapi tak terpisahkan. Karena dia menggunakan roh Bapa, roh Yesus, dan Roh Kudus. Kalau kita bilang beda pun, ini adalah yang esa itu yang sama, tak terpisahkan. Bilang tak terpisahkan pun tetapi menggunakan Bapa dan Yesus, ini yang berbeda. Ini konstruksi dasar Trinitas. Jadi hal ini mudah. Beda tetapi tak terpisahkan. Kok kamu bingung? Ini harusnya iman Kristen yang harus menjadi dasar iman orang Kristen. Tanpa bukan kami yang bingung, kamu yang bingung, Yusuf. Kamu yang bingung. Kamu. Iya. Begini, kamu kawan. tadi bilang serupa tapi tidak sama. Loh, kamu yang bilang tadi. Saya bilang beda tapi tak terpisahkan. Apa? Beda tapi tidak sama, kamu bilang tadi. Aduh, makanya coba tanya teman-teman. Siapa yang bernarasi? Siapa yang bernarasi itu? Serupa tapi tak sama. Ucup. Siapa yang menarasi itu kan itu? Begini kan, satu tubuh 3 kepala begini, Cup. Satu tubuh 3 kepala begini. Bukan gitu. Oh, lalu bagaimana? Kamu lihat diagram Trinitas itu. Diagram Trinitas itu. Ya.
Iya, maksudnya kan katamu beda tapi sama. Dengar dulu Maliki ya. Satu tubuh tiga kepala hujatanmu ini, hujatanmu terhadap Allah ini. Mana Alkitab yang menulis Trinitas? Mana di Alkitab dicatat Trinitas? Saya bacakan tadi Yohanes 16 itu ayat Trinitas. Pak Ucup. Mana? Catat, ada nggak tertulis Trinitas? Yang Yohanes 16 13 sampai 15 itu bukan? Oke, saya izin turun. Ada nggak ditulis Trinitas? Oke, Pak Ucup saya pikir udah. Sekarang saya dengan Bang Malikul aja. Ucup bentar dulu lah. Itu lebih bagus. Dengar di Ucup. Oke. Ya, silakan Om bukan nanti. Jangan bilang gitu dia. Tar dulu. Pak Yusuf ini Katolik. Ya, Pak Yusuf ini kita semua Protestan yang akar-akar itu dari mereka. Jadi udah. Lanjut saja. Tidak ada akar ini, semua sama. Sekarang udah jadi batang semua. Lanjut, silakan. Ya, makanya nggak usah salahkan udah. Oke, sekarang saya pengen bahas Tritunggal dengan jadi sebelum juga ada Katolik, kitab-kitab itu sudah ada. Iya. Lanjut. Jangan berbangga diri lah dengan itu. Iya. Lanjut. Jangan mengkultuskan. Yang kita tinggikan itu Kristus Yesus, bukan denom, bukan doktrin ya. Oke, lanjut. Iya, setuju bro. Dulu saya biar kita runut gitu bahasanya gitu ya. Jadi teman-teman ini kan selalu menggugat tentang Tritunggal, Bang Malikul dan beberapa teman yang lain. Mungkin saya pengen mulai dengan apa yang teman-teman tahu tentang definisi dari Tritunggal. Itu aja dulu. Aduh, kita nggak ngerti sih, jelaskan saja apa itu Tritunggal, bro. Kita nggak ngerti apa itu Tritunggal. Jelaskan aja. Mungkin aku jelaskan aja ya, kalau menurut aku ya, karena aku juga Tritunggal gitu loh, bro. Oh, silakan. Oh iya. Ya, karena aku juga Tritunggal. Aku coba menjelaskannya gini loh, bro. Tritunggal Allah itu, Allah adalah roh itu yang saya sampaikan tadi dengan Allah itu mempunyai 3 gelar, Bapa, Firman, Anak dan Roh Kudus. Sewaktu dia mempunyai gelar itu, dia mempunyai kapasitasnya sesuai dengan gelarnya gitu. Contoh, saya ambil analogi Jokowi aja lah, gampang lah, Presiden Indonesia. Jokowi itu bisa bergelar sebagai bapak atau suami kepada istri dan bapak kepada anak-anaknya, satu gelar dia. Dan dia juga bisa bergelar sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi juga bisa bergelar sebagai anak atas bapak ibunya, akan memanggil dia anak. Tetapi bukan berarti Jokowi ini punya 3 yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya di mana. Fungsinya pada waktu itu di dalam posisi yang apa. Sewaktu fungsi sepenuhnya dia di dalam keluarganya, ya dia juga bergelar bapak, suami dari anak-anaknya. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden yang memimpin rapat dan sebagainya, fungsinya itu ya dia bergelar presiden itu. Demikian juga waktu dia sungkem kepada orang tuanya. Gelarnya pada waktu itu kapasitas dia bukan seorang presiden, tapi sebagai anak daripada orang tuanya. Jadi saya melihat Trinitas di sini itu adalah 3 fungsi, 3 gelar dengan kapasitas atau fungsi yang berbeda-beda, tetapi satu, sosoknya satu. Saya melihat di situ. Dia bukan sosok yang berbeda. Allah yang adalah roh itu, dia tidak berbeda. Dia adalah sosok yang sama, tetapi dalam kapasitas yang berbeda-beda. Yaitu suatu kapan dia menjadi, waktu Bapa itu disebut Bapa. Waktu dia dari segala sumber itulah dia dikatakan Bapa. Nah, waktu dia dalam nuzul, waktu wujudnya, waktu dia menjadi manusia, dia mengambil rupa manusia. Di situ dia dikatakan sebagai anak manusia, itu gelarnya. Atau waktu dia menciptakan, dia dikatakan sebagai firman posisinya. Dan sewaktu dia menyertai kita sekarang sampai saat ini dengan rohnya, seperti dia menyertai, sebetulnya Tuhan itu menyertainya dengan Roh Kudus itu jauh sebelumnya, dari perjanjian lama juga kita sudah melihat bagaimana Allah mengurapi nabi-nabinya dengan rohnya. Cuma orang-orang pilihan tertentu, sama seperti apa yang tercurah kepada murid-muridnya, sebagai posisinya, gelarnya sebagai Roh Kudus itu, yaitu dia sendiri, rohnya sendiri yang mengurapinya.
Saya cuma melihatnya seperti itu, bro. Memang dia tiga gelar yang berbeda, tetapi satu. Itu konsep Trinitas yang saya lihat lebih ini. Bukan tiga pribadi yang berbeda-beda, tetapi satu. Tetapi satu pribadi yang tiga gelar yang berbeda, posisinya yang berbeda, gitu aja. Silakan, teman. Silakan bukan ateis. Jabarkan apa itu Trinitas menurut Anda. Jadi ada beberapa memang penjelasan terkait dengan Trinitas ya. Kalau definisinya kan yang umum itu kan sederhananya adalah satu di dalam hakikatnya, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat dalam keilahian, dan secara hipostasisnya itu berbeda, atau realitas konkretnya itu berbeda. Itu sederhananya. Dan saya pikir ini kan sebenarnya mudah untuk dipahami gitu ya. Ketika kita bicara tentang Trinitas itu bicara tentang yang namanya hakikat, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian kita bicara tentang realita konkretnya itu yang kemudian membedakan antara yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Dan ini kemudian diperkuat oleh kitab itu sendiri atau Alkitab kita sendiri gitu. Makanya tadi saya bertanya seperti itu karena saya punya asumsi adalah bahwa teman-teman yang mengkritik tentang Tritunggal itu atau mencoba untuk menggugat tentang Tritunggal itu kan mungkin salah tanggap terhadap apa yang kemudian dirumuskan ya terkait dengan doktrin Tritunggal, sehingga kemudian misalnya Bang Malikil, tapi saya juga pernah mendengar Bang Malikil ya, ketika kita diskusi awal Bang Malikil mengatakan bahwa saya ini Tritunggal. Nah ya, saya juga masih ingat ada videonya juga, cuman saya ya udahlah, itu pegangan buat saya aja. Bang Malikil tidak sepakati adalah ketika orang membedakan antara Yesus dan juga Bapa. Ya, ketika Bang Malikil mengatakan bahwa, karena waktu itu saya kan mencoba untuk bukan menguji ya, tetapi pengen tahu nih argumentasi dari Bang Malikil ketika Bang Malikil mengklaim bahwa Yesus adalah Bapa. Ya, dan waktu itu saya pengen tahu argumentasinya Bang Malikil, argumentasinya. Dan kemudian di dalam penjelasannya saya mendapati misalnya ketika itu Bang Malikil juga mengatakan bahwa saya Tritunggal, tetapi Tritunggal yang agak berbeda, karena bagi saya Yesus dan Bapa adalah Yesus sama dengan Bapa. Saya mencoba untuk memahami itu dalam konteks relasinya, ya, dalam konteks relasinya, maka kemudian atau dalam konteks hubungannya, maka kemudian saya sepakat ketika Bang Malikil mengatakan bahwa Yesus sama dengan Bapa dalam pengertian relasi keilahian. Nah ini ya dalam konteks, sekali lagi nih, biar jangan ada yang salah paham ya dengan pernyataan saya, jangan sampai dipotong lagi bahwa wah tiba-tiba Om bukan ateis Tritunggal tetapi kok tiba-tiba sepakat dengan Malikil ya. Saya mau bilang begini, jadi saya mencoba memahami Malikil dengan pernyataan dia bahwa Yesus adalah Bapa itu dalam konteks relasi kealahan. Ya, Bapa adalah Allah itu sendiri, Yesus juga adalah Allah itu sendiri, dan Roh Kudus juga adalah Allah itu sendiri. Tentu bahwa ini dalam hakikatnya. Tetapi sekali lagi dalam realitanya bahwa yang namanya Bapa adalah sumber segala sesuatu. Yesus adalah pernyataan daripada Allah itu sendiri atau yang keluar daripada Bapa itu sendiri, dan kemudian Yesus adalah yang kemudian dijanjikan untuk sebagai penolong, pemilik, dan seterusnya bahwa Allah itu sendiri. Nah itu dari saya ketika menanggapi yang terus berkembang akhir-akhir ini ya terkait dengan beberapa teman yang lain. Dan memang saya dikatakan seperti apa ya, ada yang bilang saya memang tidak konsisten, kemarin ikut ke Bang Justin juga ikut ke teman-teman, tapi saya mencoba untuk memahami posisi masing-masing gitu. Nah, pengertian terhadap setiap klaim yang mereka sampaikan. Itu aja dari saya. Silakan. Oke. Mati itu udah sama kayak saya nih. Nanti kena bidat kita nih sebentar lagi. Enggak, tapi pernyataan Om bukan ateis tadi berkata dalam realita konkret itu berbeda. Itu sudah triteos loh. Dalam realita konkret berbeda. Itu triteos.
satu dalam hakikat Allah. Oke, sebentar jangan dipotong ya. Kalau dalam satu dalam hakikat, kita uji lagi. Hakikat Allah apa? Roh. Nah, ketika ditanya, apakah roh Yesus itu roh Bapa? Bukan. Nah, berarti satu dalam hakikat apa? Allah apa? Allah dalam keadaan roh atau Allah hanya sebatas gelar? Kalau ada Allah satu hakikat dalam sebatas gelar, murni itu triteos. Itu murni triteos, itu tidak bisa dibantah lagi. Jadi bukan ateis, ini coba dalami setiap perkataannya. Dalam keadaannya itu sebentar. Itu 3 realita konkret. 3 realita konkret itu triteos sudah. Lalu satu dalam hakikat. Nah, sebentar. Satu dalam hakikat. Kita urai lagi. Hakikat yang dimaksud apa? Allah kan hakikatnya roh. Nah, berarti satu dalam hakikat. Berarti Roh Kudus adalah roh itu, firman itu adalah roh itu, Bapa itu adalah roh itu. Kalau mau merujuk kepada hakikat roh. Tapi ketika ditanya kita kejar di situ, oh bukan di situ. Nah, jawabnya bagaimana? Satu dalam hakikat Allah. Nah, artinya di sini sedang mengatakan satu dalam jabatan. Nah, ketiganya itu adalah 3 realita konkret, satu hakikat, 3 jabatan. Contoh, saya Malikil Amala, hakikat saya manusia. Om bukan ateis, hakikatnya manusia. Cak Lontong hakikatnya manusia. Kita bertiga ini berbeda-beda, beda. Tetapi satu hakikat manusia. Itulah triteos sebenarnya. Ya silakan. Mungkin sebelumnya ya, saya pengen tunjukin aja. Ada diktat yang kemudian saya ini ya. Jadi saya pengen jelasin begini dulu. Yang namanya ini suara apa ya? Suara siapa ini di belakang background? Kayaknya kita sambil menyampaikan firman Tuhan sambil ada azan. Ini kan sangat toleran ya. Iya, nantilah. Nggak bagus. Nantilah kawan-kawan. Atau pindah ke room saya Om bukan nanti. Pindah ke room saya aja, boleh? Gimana? Siapa? Oke. Agak enak juga kan ada. Ke room sana bisa ikut enggak nih? Aduh, Ucup belajar dulu dah. Asal bunyi. Saya paling tidak suka asal bunyi. Serius. Ucup nyimak sebentar. Ucup mau bicara apa? Mau bicara tentang apa? Kau bilang asal bunyi itu mau bicara tentang apa? Ya udah. Bukan mau bicara filsafat. Gas. Oke, saya juga izin turun. Tunggu Cak Lontong sebentar. Saya mendengar Anda tadi mengatakan Anda Trinitas tapi mempunyai pemahaman yang mengatakan Bapa gelar, Roh Kudus gelar, dan Yesus adalah gelar. Ya? Aduh, saya turun dulu ya, Bro Yosi. Karena firman seperti itu ya. Betul. Ya, gelar ya. 3 jadi gelar bagaimana itu satu sosok? 3 gelar. Saya tahu. Kalau itu adalah gelar, Yesus ini apa bagi Anda? Allah. Bukan, maksudnya gelar atau apa Yesus ini? Kalau Yesus ini sebagai nama manusianya, tetapi kan dia firman Allah yang menjadi manusia. Oh, bukan, maksudnya begini, ketika Anda mengkonsepkan Trinitas Anda pada itu, Yesus Kristus ini di posisi yang mana? Tuhan, Allah itu sendiri. Bukan, saya tanya yang mana? Ya Tuhan. Yang Trinitas Anda itu yang mana? Yang firman Yesus itu. Kristus. Firman atau anak firman itu. Bukan, saya tanya yang firman itu. Ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah gelar, apakah betul Yesus itu hanya gelar? Sebagai firman, dia sebagai gelar daripada roh itu, tapi namanya waktu dalam bentuk manusianya yang kita kenal wujudnya itu. Jadi begini, Trinitas Anda, Trinitas Anda itu yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh, Putra, anak, Firman kan sama, bro. Itu kan cuma gelar doang, makanya dikatakan Kamu anak. bilang sama itu dari mana sama? Sebentar loh Yusuf, Anda nanya ke saya. Iya, bagaimana bisa jadi sama? Gelarnya Bapak Firman. Nah, Firman ini ada lagi bisa disebut Firman, ada mau sebut dia anak manusia.
dan Roh Kudus. Itu gelar, bro. Oke, itu gelar. Jadi Yesus Kristus ini apa bagi Anda? Firman di dalam ketiga sendiri. ini. Iya. Di dalam ketiga yang di dalam tiga Trinitas ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yesus Kristus ini apa? Anak manusia. Allah itu sendiri yang mengambil rupa wujud manusia yang bergelar anak manusia. Dia Allah itu sendiri juga. Iya. Iya, gelar. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus ini nama Firman itu yang bernama Yesus sesudah waktu dia jadi manusia. Oke, bukan pribadi Yesus ini apa? Gelar atau apa? Sekarang gini loh, Anda mau tanya apa sih pertanyaan Anda? Saya nggak ngerti. Yang realnya hadir 2000 tahun lalu ini apa dia? Firman yang jadi manusia, Allah itu. Yesus itu kan sebuah nama. Artinya penyelamat. Saya mau kasih tahu Cak Lontong ini ketika dia mengatakan bahwa Trinitas dia, ketika saya Trinitas menjelaskan ini dan dia mengatakan itu salah. Saya coba. Saya nggak katakan salah. Saya katakan konsep saya. YouTube kamu jangan framing kemana-mana. Saya nggak mengatakan kesalahan Anda loh. Dari tadi loh. Kalau Anda coba buka kembali rekaman, Anda nggak boleh katakan saya mengatakan Anda salah. Saya nggak pernah katakan Anda siapapun di sini salah. Bukan pribadi. Saya tunjukkan Yohanes 16 itu sangat jelas. Itu merujuk kepada pribadi, hipostasis. Oke. Tadi Anda nggak dengar yang saya jelaskan, yang waktu saya jelaskan kepada Pak Ateis, bahwasanya waktu gelar itu sewaktu salam bro. Sewaktu dia mempunyai gelar itu, waktu dia bergelar Bapa, dia mempunyai kapasitas seperti apa yang disebut dia sebagai Bapa. Sewaktu dia bergelar firman atau bergelar anak manusia, dia mempunyai kapasitasnya sebagai apa gitu loh. Dan dia bergelar Roh Kudus, dia punya kapasitas yang apa gitu. Ada nggak nangkap dari tadi apa yang saya sampaikan kepada Pak Ateis? Saya sangat mengerti ketika kamu mengatakan itu seperti contoh Jokowi adalah presiden, ini Jokowi adalah anak dari itu, karena ini hanya apa itu gelar-gelar saja. Karena itulah maka itu diruntuhkan dari pemahaman Trinitas yang sederhana ini. Jika pemahamanmu seperti itu, maka satu, Yesus Kristus menurutmu di dalam konsep Trinitasmu itu apa? Firman Allah, anak Allah, anak manusia yang menjadi manusia. Shalom. Shalom. Ya, Pak Yusuf. Oke. Saya coba menjembatani yang memberi gelar terkait dengan pertanyaan Pak Yusuf kepada Pak Calontong. Mungkin kalau Pak Yusuf kurang puas, lebih baik jangan pertanyaan terbuka, langsung saja semacam pilihan ganda supaya nyambung, supaya nggak berputar-putar di situ. Lanjut. Oke. Tidak, ini karena kalau saya tahu tadi ketika dia Aderion pun dia coba untuk ini, dia bahkan untuk apa? Menganggap bahwa pemahaman Aderion salah. Yang saya pikir dia ini adalah seorang yang berpahaman Yesus adalah Bapa, padahal Trinitas. Saya nggak menyalahkan pemahaman Aderion loh Pak Yusuf. Kalau Anda tadi bisa, Anda nggak boleh mengatakan saya menyalahkan pemahaman Aderion. Itu kamu salah. Saya nggak pernah menyalahkan pemahaman teman-teman di sini. Kan saya mengatakan saya Trinitas dengan konsep saya, konsep Trinitas saya itu seperti itu. Karena apa? Ketika Yesus adalah Bapa, itu yang bermasalah. Saya kejarnya itu di situ. Tapi kalau bukan, sorry, saya mungkin tadi salah dengar. Oke. Gini, saya mau tanya kembali kepada Anda Yusuf. Sudah saya izin turun. Allah itu roh bukan? Kamu dari sudut pandang apa? Mau Trinitas atau apa? Kalau bicara tentang Allah itu roh. Ketika dengar saya tahu. Makanya tadi saya kasih tahu jelas, saya tahu. Cak Lontong begini. Ketika pertanyaan Malikil bertanya roh Bapa, roh Yesus dan roh Kudus, ini berapa roh? Itu yang saya katakan. Dengar dulu. Kan kalau Anda tanya saya langsung jawab tegas gitu loh. Anda mau jawab berapa? Cak Lontong.
Dengar dulu, itu makanya saya katakan dalam struktur Trinitas, karena dia menggunakan klausa Roh Bapa. Kalau dia tanya Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya jelas dengan pasti mengatakan beda. Tetapi ketika dia menggunakan klausa Roh Bapa, Roh Yesus dan Roh Kudus, itu sama arti dengan mengatakan apakah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini adalah satu Allah, maka jawabannya itu tetap pada struktur Trinitas itu. Beda yang tak terpisahkan itu. Itu struktur dasar Trinitas. Beda tapi tak terpisahkan. Makanya dari tadi Anda nggak nangkep yang saya bilang. Roh yang sama. Sebentar Yusuf. Kamu dengar dulu baik-baik yang saya ulang. Pak Yusuf. Kamu dengar beda dulu. Tapi tak terpisahkan. Bedanya yang mana, Pak? Bedanya itu yaitu Roh, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu beda. Jadi dipisahkan. Iya, kalau dalam logika manusia yang berbeda itu pasti terpisahkan. Tetapi dalam logika teologi itu yang dikatakan misteri Trinitas ini, yaitu bahwa yang berbeda ini tak terpisahkan. Oke? Ketika kamu menanyakan, pasti beda, tapi nggak dipisahkan logika, kan gelarnya aja beda gitu loh bro. Makanya aku sampaikan tadi gelar mereka ini berbeda. Allah itu punya 3 gelar. Kalau gelarnya sama, ngapain dia punya 3 gelar? Kenapa dia diberi gelar Bapa, Anak Manusia, Roh Kudus? Sedangkan gelar ini kan membedakan gelarnya, tapi roh itu yang bergelar, roh yang sama mempunyai 3 gelar yang berbeda. Penjelasan itu ya mungkin kamu dari versi itu, tetapi saya memang melihatnya itu ya bisa dimengerti kalau seputar pemahaman Trinitas. Ketika ada struktur dasar yang dihadirkan, lihat diagram Trinitas ya, supaya agak mengerti tentang apa sebenarnya struktur dasar Trinitas. Saya tadi coba menjawab. Ketika ditanyakan dengan klausa, maksudnya dengan penggunaan kata Roh Bapa, Roh Yesus dan Roh Kudus ini berapa roh? Itu yang saya katakan. Ketika menggunakan klausa ini, jawabannya bisa beda, yang tak terpisahkan itu kembali ke struktur Trinitas. Tetapi kalau pertanyaannya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu beda atau sama, jelas itu beda. Tetapi kalau bicara tentang Roh Bapa, Roh Yesus dan Roh Kudus itu beda atau satu? Ya, itu pertanyaan, atau 3 atau 1 itu yang dikatakan bukan 3 yang adalah 1. Iya. Itu struktur dasar Trinitas. Gini, coba jadi 3 saya mau. Itu 1 kan? Iya, yang Esa itu adalah yang 3 itu. Itu bahasa Trinitasnya ini kalau dipermudah seperti ini. 1 yang ada 3 yang adalah 1. Harus dalam kuncian itu ya, dalam pemahaman itu. 1 yang ada 3 yang adalah 1. Gini, analogi Jokowi tadi saya ambil kepada Anda. Jokowi itu adalah suami, Jokowi itu adalah presiden, Jokowi itu adalah anak. Jokowi itu bisa disebut Trinitas dengan 3 gelar yang berbeda enggak? Tahu. Saya tahu. Konsep itu pun saya tahu. Trinitas dalam penjelasan itu pun saya paham. Saya tahu. Enggak, maksud saya itu di sini tuh gelarnya Jokowi ada berapa yang saya coba sampaikan di sini? 3. Itu sudah jelas. Saya sangat tahu. Tapi ini pemahaman kamu ini. 1 Jokowi. Itu ya, tahu itu pemahaman kamu ini saya tahu. Tetapi tadi saya salah dengar, entah kamu entah siapa yang coba membenarkan Malikil dan menyalahkan Aderion. Itu keliru. Karena apa? Karena Aderion sedang menjelaskan tentang bagaimana yang beda ini bukanlah hal yang ini yang dikatakan Yesus adalah Bapa. Dia menentang itu. Kalau roh Yesus dan roh Bapa, jawabannya harus kembali ke struktur Trinitas. Baik apa yang kamu jelaskan Cak Lontong itu juga dipahami. Penjelasan tentang pribadi itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Semua penjelasan Trinitas itu ada dasarnya. Tetapi tidak ada dasarnya kalau
Yesus adalah Bapa bisa berdiri secara komprehensif. Kalau 1-2 ayat bisa, yaitu mereka menonjolkan ayat-ayat yang menjelaskan Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, Yesus tak terpisahkan dari Bapa. Itu dasar-dasar mereka. Tetapi mereka melupakan bagaimana perbedaan tentang Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu jelas di dalam kesaksian perjanjian baru. Jadi begini. Iya. Berbeda mereka. Begini. Iya, maksudnya ada dua sisi fundamental. Ini saya ajari. Ada dua sisi fundamental dalam memahami. Maksudnya? Kalau dibilang itu berbeda, terus 3 yang satu lari lagi dong. Bisa. Kok jadi maksudnya lari bagaimana? Maju mundur begitu? Enggak maju mundur begini kawan. Kalau kamu pahami Alkitab, coba lihat begini. Saya kasih tahu sedikit konstruksi memahami Alkitab. Kita lihat supaya clear secara cepat ya. Kita harus akui di dalam kesaksian Alkitab menyebutkan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Betul ya? Kita sepakat itu. Oke, 3 ini apa yang kita bisa pahami? Di dalam ketiganya ini ada 2 fondasi dasar untuk membangun pemahaman akan Allah. Yaitu coba kita coba kelompokkan dalam 2 hal yang besar. Ini saya ajari supaya mengerti tentang bagaimana memahami Alkitab secara komprehensif. Satu sisi Yesus dan Bapa adalah satu. Itu dengan berbagai ayat-ayat yang mendukungnya seperti Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus dan Bapa tak terpisahkan. Aku melihat Bapa, siapa yang melihat aku melihat Bapa, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu satu sisi tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Sisi kedua, Yesus dan Bapa itu berbeda. Banyak buktinya itu. Kisah pembaptisan, kisah ini beda. Kisah pembaptisan, kisah transfigurasi, Yesus berdoa. Maksudnya begini, yang doa Bapa. Ini komunikasi, tidak mungkin dia berkomunikasi dengan dia punya ini sendiri, gelarnya sendiri. Bagaimana dibayangin itu? Tidak, kecuali pemahamannya itu bahwa Yesus dan Bapa beda. Itu makanya kita dapati Yesus dan Bapa ini adalah macam ada interaksi atau berkomunikasi. Jadi 2 fondasi ini perlu. Sebentar, Pak Yusuf. Kalau kira-kira Pak Jokowi ditanya sama keluarganya, besok kita devaluasi nggak? Dia bisa nggak jawab sama keluarganya? Biarkan aja presiden besok yang menjawab. Bro, bisa bertanya nggak? Memang bisa. Begini, gantian. Kawan-kawan. Saya mau kasih sesuatu yang belum pernah didengar semuanya ya. Saya mau kasih sesuatu. Izin ya. Jadi begini. Dalam hal yang Pak Yusuf sampaikan tadi, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 hal ini ya, 3 hal ini. 3 apa nih kita sebut nih? Saya bilang 3 hal aja. Dia ketiga-tiganya ini maha semua. Maha apa saja. Jadi kalau ketiganya ini disebut dengan kemahaannya, itu tidak ada masalah. Dia bisa dipisahkan, bisa dibedakan, bisa. Jadi yang memahami Bapa dan Yesus itu sama, jangan disalahkan. Yang memisahkannya juga tidak boleh juga disalahkan. Dia kemahaannya itu bisa menempati apa saja. Begitu memahami ketiga oknum ini, ketiga hal ini. Jadi dia punya kemampuan yang paling tinggi kemahaannya itu. Iya, sosoknya sama nggak Pak Joni? Sosoknya? Mau dilihat dari sosok mana, sisi mana dulu? Ya, kalau misalnya kita berkata sosok Bapa, sosok Anak, sosok Roh Kudus, itu sosoknya sama nggak? Begitu. Oh ya, nah, betul. Kemudian begini. Ini satu ya, Pak Usup. Saya kasih tahu, untuk memahami ketiga ini, kalau hanya lewat dialog TikTok ini tidak maksimal. Harus ada face to face, sehingga kelompok A tidak bisa menyimpulkan
Kelompok B begini, B juga tidak bisa menyimpulkan kelompok A begitu. Dia mesti tuh face to face, sebab mesti disajikan dalam suatu bentuk diagram misalnya. Jadi Pak Ustaz tadi Bapak Joni sampaikan ya. Nah Pak begitu. Joni tadi udah bilang 3. Seakan-akan ada Tuhan 3. Oke, bukan begini, bukan gitu. 3. Udah lari dari konteks bukan kitab itu. Maksudnya apa? Ini jangan dulu bilang lari, itu tidak lari. Nama tadi, nama Allah Bapa. Ini yang bilang apa lari ini bagaimana? Coba saya jelaskan begini. Dengar dulu. Saya paham yang konstruksi Bang Joni katakan bahwa memang itu yang saya katakan secara komprehensif ketika kita mengamati pengenalan akan Allah ini, dua sisi fondasi dasar pemahamannya, yaitu satu di kelompok kita kelompokkan ya, dua kelompok sebagai dasar memahami Allah ini. Satu, berbicara tentang hal yang satu ini yang tak terpisahkan ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, yang dengan ayat-ayatnya Yesus dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku melihat Bapa, namamu yang kau berikan kepadaku. Habis apalagi banyak itu, ada beberapa ayat yang mendukung itu, tetapi lebih banyak lagi ayat yang mendukung tentang Yesus, Bapa dan Roh Kudus ini berbeda. Jadi dua fondasi dasar ini harus dipertahankan ketika ingin menjadi Kristen. Kalau hanya salah satu saja maka Kristennya separuh. Iya itu Pak Usop. Jadi bisa beda bisa sama. Trinitas Kedua-duanya itu tidak bisa disalahkan. salah ketika kita hanya mempertahankan satu. Iya salah. Itu betul sudah. Betul, jangan dipertahankan. Dua-duanya itu bisa sama, bisa beda. Iya. Aku bertanya begitu. lagi, aku bertanya ini. Menurut kalian, ya, pada mulanya adalah Firman. Apakah Firman itu adalah Bapa? Bukan. Itu kan Bukan. Apa yang ada di dalam benak pikiran Bapak itu. Bapak gini. Coba tangkap dulu pertanyaan aku. Yang awal dan akhir itu siapa menurut saudara-saudara di sini? Yesus. Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Ya, awal dan yang akhir. Jadi di awal dan akhir ini ada lagi yang lain? Enggak ada. Kalau dibilang Allah, terus tunggu. Terus Bapa adalah sumber. Bukan Alfa dan Omega, Bapak. Dikatakan aku adalah sumber buat Yesus. Bapa itu adalah sumber. Itu makanya dia dikatakan. Dimana ayatnya Bapa bilang aku sumber. Akulah sumber itu. Oke. Yesus juga disebut sumber. Dari sini saja bisa, dari Yohanes 16 saja ini bisa, karena ini trinitas banget. Jadi saya katakan gini, Yohanes 16:15 itu saja bisa mengatakan itu sumber. Tunggu. Segala sesuatu yang Bapa punya. Oke. Apakah itu bukan sumber? Oke, terus? Iya, itu sumber lah itu. Masa dipertanyakan lagi mana ayatnya? Yesus juga bisa sumber, Yesus. Iya bisa. Nanti itu dikatakan struktur Trinitas itu. Struktur Trinitas. Berarti gini loh. Jadi yang aku tangkep, Bapa ada di luar lain, Yesus lain gitu. Di satu sisi begini ya, begini cara memahaminya. Jadi di surga dari itu ada dua ya? Gampangnya, bagaimana? Bahkan di 1 Yohanes 5:7 itu dikatakan di surga ada 3 yang memberi kesaksian, yang adalah satu. Bagaimana itu Anda memahaminya? Di surga itu loh dikatakan. Coba ya 1 Yohanes, buka itu 1 Yohanes. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ya. Oh sorry. 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu kan jelas itu. Di surga itu dikatakan. Iya. Berarti ada 3 Tuhan menurut bapak-bapak ini? Tidak. Tuhan yang esa itu adalah Trinitas itu. Begini, hanya mungkin kendalanya ketika logika matematis itu diterapkan dalam pemahaman teologi, itu yang salah, kawan. Ini logika teologi. Oke, agak berbeda.
supaya memahami hal-hal metafisik ini lebih mantap. Oke, yang saya bacakan ketika dikatakan itu. Mana ini? Yohanes. Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, dalam tanda kutip ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sudah cukup ya? Yaitu Yesus, kan? Mana? Yang adalah satu. Itu adalah satu. Terus Yesus mana? Itu di sini dikatakan begini. Saya bacakan ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam tanda kurung di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Yesus ini kan Firman menjadi manusia. Nah, berarti Yesus ada di situ atau enggak? Ya adalah, yang itu. Ya udah, berarti semua tentang Yesus kan? Apa itu? Mana ya itu? Disambung itu enggak ada kan? Enggak, ya, jangan paksakan kan begini kawan. Gini loh. Itu tentang Yesus, nama Yesus, semua itu adalah satu. Yesus berarti Bapa itu Yesus. Itu salah. Ketika begini, jangan paksakan ketika Anda kata nanti jadi repot memahami Alkitab ketika semuanya itu hanya Yesus. Karena satu, konsekuensinya ini kita bicara konsekuensinya. Yang akan jadi raja kan Yesus. Iya. Yang Maha Kuasa itu kan Yesus. Iya. Terus, semuanya iya. Iya. Roh Kudus juga Maha Kuasa. Iya, maksud kalau mau dipisahkan kayak Bapak bilang Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Memang ada nggak di dalam Alkitab itu tulis Roh Kudus itu Maha Kuasa? Jadi kamu pikir Roh Kudus tidak Maha Kuasa? Ada nggak tertulis di dalam Alkitab Roh Kudus Maha Kuasa? Roh Kudus Maha Kuasa. Iya. Ada ditulis kalau Allah itu roh. Ada nggak? Ada ditulis Allah itu roh. Iya, Allah itu roh. Nggak ada kan? Allah itu semua roh. Ada di dalam Yesus. Lantas ini begini kawan. Terus kenapa dipisah-pisah? Begini. Konsekuensi ketika Anda mengatakan semuanya itu hanya Yesus, berarti konsekuensi pertama yang harus Anda tanggung menjadi pengikut itu yang ada di dalam Alkitab, berarti Anda harus merevisi banyak hal tentang Alkitab ini. Bahwa ketika yang mengatakan oke, Yesus berdoa kepada Bapa salah satu, pembaptisan, transfigurasi, terlalu banyak hal yang